Prosesnya sih Joko datang kantor, kita ngobrol, dia bilang saya ada skrip baru, bagus, something different. Ngobrol, saya bilang oke, ceritain, dia bilang baca. Besok saya bilang nggak, ceritain sekarang. Dia ceritain seluruh ceritanya scene per scene, langsung kita bilang oke, segera kita start. Langsung kita shake hand, udah. Habis itu mulai kalah. Karakter saya sebagai Janus, seorang wartawan yang benar-benar saya ketiban masalah luar biasa. Pokoknya problem yang saya terima tuh di film ini benar-benar menumpuk sampai membuat saya stres. Dan satu lagi yang paling penting, Janus menderita penyakit narkolepsi atau narkoleptik. Dimana kalau misalnya saya dalam keadaan too excited, terlalu nafsu atau terlalu marah, terlalu senang, saya jatuh tertidur. Gue berperan sebagai Sari, jadi istrinya Janus. Sari ini sebenarnya oportunis gitu, jadi dia bisa baik sekali, tapi bisa juga jahat sekali. Pokoknya she would do anything yang bisa menguntungkan posisinya dia aja. Walaupun sebenarnya dia tetap cinta sama sang suami, tapi bisa juga tega asal menguntungkan dirinya sendiri gitu. Jadi ada two personalities. Tolong jangan ganggu saya. Saya cuma pengen pulang. Dan jangan ikuti saya. Gue itu sebagai penyanyi, singer/killer celah. Pertamanya penyanyi, jadi gue awal mulanya itu gue yang menghubungkan antara Eros dan Janus. Gitu. Siapa yang baru masuk ke sini? Yang mana? Gue mainin karakter yang bernama Eros. Dia seorang detektif. Orangnya mungkin dibilang idealis tidak, tapi mempunyai prinsip yang kuat, mempunyai perspektif yang beda dari mata dia, mungkin dari semua naluri gitu. Dan dia itu ya mungkin begitu kali karakternya pada dasarnya. Kala bercerita tentang seorang jurnalis yang diperankan oleh Fahri Albar dan seorang polisi bernama Eros yang diperankan oleh Aryo Bayu yang sama-sama menyelidiki sebuah kasus matinya 5 orang yang dibunuh di sebuah terminal bus. Tadinya mereka mengira bahwa ini adalah sebuah kasus biasa, kasus kriminal biasa. Ternyata setelah mereka semakin dalam di kasus tersebut, ternyata mereka memasuki sebuah kasus yang sangat besar. Ternyata mereka masuk ke sebuah labirin yang penuh misteri dan bahaya. Ya. Dan mereka mulai dikejar-kejar oleh beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada saat itu.
pas diceritain skripnya baru saya baca, saya dapat feeling bahwa ini something different ya. Ini sesuatu yang beda. Ini konsep berani. Berarti cerita itu benar kan? Cuma satu di antara kita yang bakal tetap hidup? Kenapa judulnya Kala? Karena tadinya judul filmnya Daytime, working title-nya Daytime. Terus ketika kita diskusi dengan produser, dengan Bu Beses juga, terus ada ide untuk membuat judul Kala. Setelah kita lihat ternyata Kala itu bahasa Sanskerta dan kebetulan Kala banyak sekali mendapat didiskusikan di internet, di beberapa mailing list dan forum-forum diskusi di internet, dan ada yang membuat link di sebuah forum mailing list tentang arti Kala. Kala ternyata adalah bahasa Sanskerta yang artinya bisa waktu, bisa virtue, bisa harta, bisa kematian. Jadi semua elemen ini ternyata ada di film Kala ini. Jadi sebuah kata yang sangat tepat untuk menggambarkan satu kata tapi sangat efektif. Banyak sekali artinya dan semuanya ada di film ini, di film Kala. Saya kan pikir ini first feature filmnya MD, harus sesuatu yang box office harus, ya kan, supaya kan komersial, film komersial kita mau ini sih komersial, cuman ada elemen yang sesuatu yang beda. Jadi kalau lihat horror ada horornya, suspense ada thriller, ada mau tahu apa sih, lari kemana sih, terus tahu-tahu wah ini ada unsur legendanya juga. Jadi ada kombinasi semuanya di cerita ini dan saya merasa itu sesuatu yang berani gitu. Di sana saya jadi optimis bahwa yuk jalan langsung, siap, jadilah Kala. Dan kenapa kamu punya foto keluarga mantan ajudan presiden pertama di meja kamu? Hah? Waktu aku kecil, kalau aku lihat foto presiden pertama, aku seperti ngeliat dewa. Ide dari Kala gabungan beberapa hal. Dulu gue waktu masih jadi seorang jurnalis, gue diberi tugas untuk menyelidiki untuk mengcover sebuah cerita yang nggak bisa gue ceritakan di sini karena nanti bakal jadi spoiler. Pokoknya cerita itu sangat intriguing banget buat gue pada saat itu, melibatkan legenda Indonesia, bahkan juga mungkin sejarah Indonesia. Kalau misalnya Anda melihat di film Kala pasti tahu apa yang sedang saya bicarakan sekarang, tapi saya nggak mau cerita banyak karena nanti spoiler.
Maksudnya? Kalau di kampung saya, Mas, tiap tahun ada acara gebukin patung. Namanya patung ogo-ogo. Habis digebukin, terus dibakar buat ngelepasin stres. Pas saya baca, saya langsung bayangin ini cocok nih Fahri. Dari sana pemain kedua, ketiga ngomong usul Santi, datang Farani, Aryo. Jadi kita juga dari casting saya bilang ini semua kita kuatin dari segi casting, lighting, camera work, shots. Tidak kompromis apapun di cerita ini. Segala hal tidak dikompromis. Ibu sudah yakin dengan keputusan Ibu? Yakin, Pak? Ibu nggak cinta sama suami Ibu? Dulu mungkin. Sekarang? Apa yang bikin tertarik? Dari saya dipanggil, maksudnya ditelepon sama Joko. Sebelum saya baca cerita, wah, filmnya Joko. Saya mau, jelas. Kedua, saya disuruh baca ceritanya, bagus banget, tapi worried, jujur. Saya khawatir. Makanya besoknya saya bilang sama Joko, Jok, saya seneng banget, dan saya khawatir. Bisa nggak kita bikin film kayak begini? Saya cuma heran, kenapa Bapak sampai menyuruh saya ngasih racun ke Janus hanya untuk mendapatkan alamat itu? Dari mana kamu tahu itu racun? Saya lihat Janus mati. Pertama sih karena ada nama Joko Anwar. Habis itu Joko ngasih skripnya langsung ke gue personally, dan dia percaya banget bahwa gue adalah Sari gitu. Jadi gue langsung baca skripnya, dan dari skrip itu bisa ketahuan bahwa film itu akan bagus. Dan di Indonesia belum ada yang genre film kayak gini, dan juga pembuatannya kan dia jelasin sama gue dari awal. Gue rasa ini akan jadi film breakthrough di Indonesia gitu. Dari mulai pembuatannya, gambarnya, kostumnya, ceritanya gitu. Everything. Para pemain di film Kala ada Fahri Albar, ada Aryo Bayu, ada Shanti, ada Farani, ada Tipi Jabrik. Dari pemain senior ada Frans Tumbuhan, Agus Melas, Yose Rizal Manua, Sujiwo Tejo, Rima Melati, dan banyak juga beberapa pemeran pendukungnya yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Tapi saya sangat beruntung karena di film Kala ini cast-nya luar biasa. Saya tidak pernah bekerja dengan cast yang sangat memuaskan ya, dari segi acting, dari segi disiplin mereka luar biasa. Besar kemungkinan, Mas.
Semua ini adalah kejahatan yang disebabkan legenda yang gak masuk akal. Kita baru menyelesaikan set yang paling susah tadi di Jalan Pemuda, karena itu jalanan ramai ya, umum, jangan protokol, tapi udah selesai, jadi sudah agak lega sedikit. Dan setelah itu kita juga tadi syuting gerilya, artinya kita nggak ada izin untuk ngambil sebuah bangunan yang bakal kita bukit di mana Haryo dikejar-kejar sama si kakek Pindoro nyuri tadi, dan nggak ada penghuninya, jadi kita bisa ngambil gambar gerilya. Bagaimana kalau cuma segini kemanusiaan kita, Mas? Bagaimana kalau sifat alami kita ya seperti ini? Kalau gitu, nggak ada artinya kita jadi polisi, kan? Nggak tahu lah, Mas. Saya juga nggak tahu. Cut! Kalau temanya sendiri, gua kepingin bikin film yang sinematik. Artinya selama ini penonton Indonesia selalu diberi suguhan film-film yang sama saja dengan yang mereka tonton di televisi. Jadi kayaknya kalau kita membuat film dan kita minta penonton untuk bayar tiket masuk ke bioskop, kayaknya mereka layak untuk diberikan sebuah suguhan yang lebih sinematik, sehingga worth it uang yang mereka keluarkan. Dan di sini gue juga kepingin menjembatani antara dua polarisasi yang sedang terjadi di Indonesia sekarang. Yang pertama film art yang tidak banyak orang yang mau menonton, yang kedua film yang purely komersial yang tidak bisa dibanggakan oleh siapa-siapa. Nah, gue mau menggabungkan antara film yang art tapi juga komunikatif sehingga banyak orang yang bisa menikmatinya. Hei! Sumpah, aku nggak akan sungkan-sungkan. Bagas, jangan pernah menodongkan pistol ke aku. Ate! Kemarin adanya. Saya harap bahwa benar-benar MD Pictures ini nggak sekedar buat film hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi benar-benar kontribusi ini sangat penting bagi kita untuk menambah khazanah perfilman Indonesia. Syuting kita 30 hari di Semarang, di 4 kota, Ambarawa, Klaten, Kendal, sama Semarang terutama di kota lama. Dan syutingnya aja udah kayak adventure sendiri, udah kayak petualangan gitu, karena medannya juga berat. Pada saat itu panasnya bisa sampai 43 derajat Celcius dan kita harus kejar-kejaran dengan matahari. Kadang kita berharap matahari nggak tenggelam cepat, kadang kita berharap matahari nggak terbit cepat, karena syutingnya 30 hari. Dan kalau karena memang film ini membutuhkan setup yang lama, jadi agak kita selalu kejar-kejaran dengan waktu gitu. Dan jadi seperti petualangan, syutingnya udah kayak petualangan tersendiri gitu. Dan mudah-mudahan filmnya juga bisa terasa adventure-nya. Nah, jadi fantasi, thriller, adventure juga gitu. Dari jauh ya kameranya. Teman-teman semua, terima kasih untuk your time. It's the road!
saya sih optimis dengan Kala ya, dan saya bangga MD Pictures ini film pertama kita. Kita di sini juga sangat all out, tidak kompromis apapun. Mudah-mudahan ini bisa jadi hit 2007 ya, bisa sesuatu yang beda lah. Pemirsa, saksikan film Kala di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia mulai bulan April 2007. And you're gonna have a good time.